Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak ibu guru, wabil khusus dumateng bapak kepala sekolah SD Iradah ingkang sanget kawula mulyakaken kawula taati, para bapak ibu guru yang sangat kami hormati, wabil khusus kepada bapak ibu wali murid SD Iradah yang sangat kami banggakan, serta tidak lupa kepada seluruh siswa-siswi SD Iradah yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tiada kata atau ungkapan yang pantas untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menghaturkan rasa terima kasih kita yang sedalam-dalamnya, karena kita semua masih senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syihah wal afiyah. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang pada akhirnya kita akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wali murid, wabil khusus siswa-siswi SD Iradah yang kami banggakan. Dulu saya pernah bercerita, dan cerita ini akan saya sampaikan kembali dengan harapan semoga cerita ini membawa dampak positif, barokah, manfaah bagi kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu hiduplah seorang anak dan seorang ibu di suatu pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari keramaian, yang jauh dari perkembangan zaman, bahkan jauh dari suatu pendidikan. Mereka tidak memiliki apa-apa, hidupnya sangat sederhana. Meskipun begitu, ibu dan anak ini memiliki dua hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, kasih sayang seorang ibu kepada putranya yang tidak habis-habisnya. Yang kedua, penghormatan seorang anak terhadap orang tua yang sangat tinggi sekali, dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi sekali. Bahkan cita-cita anak ini suatu cita-cita yang menurut akal pikiran tidak akan mampu dilakukan oleh semua orang. Intinya, anak ini memiliki cita-cita yang sangat mustahil untuk diwujudkan. Meskipun begitu, anak ini selalu semangat dan berharap kepada Allah agar cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cita-cita anak tersebut? Hanya satu cita-citanya, ingin menikahi seorang putri raja. Ini sangat suatu nggak mungkin. Orang yang jauh dari perkotaan, hidupnya sangat melarat, sangat sederhana, bahkan tidak memiliki apapun, pendidikan pun dia nggak punya apa-apa, tetapi dia ingin menikahi seorang putri. Ini ibaratnya seekor semut ingin menggayuh sebuah langit, kan nggak mungkin terjadi. Suatu ketika ditanya oleh seorang ibunya, "Nak, ibu ini sudah tua, ibu ini sudah sakit-sakitan, sampai lang nikah, ngomong ibu masih hidup, ibu ingin menyaksikan sampai menikah, ingin berkeluarga." Apa jawabnya anak ini? "Bu, saya tidak akan mau menikah kalau tidak mendapatkan seorang putri raja." Seorang ibu yang dibilangin anak seperti ini, hatinya nggak malah bunga, tapi malah tambah susah. Karena yang menjadi keinginan anak ini, suatu keinginan yang mustahil. Tetapi setiap hari
Anak ini selalu bilang pada ibunya, setiap hari sang ibu sampai nggak kuat telinganya. Akhirnya ibunya memberanikan diri menghadap seorang raja. Alhamdulillah, raja ini termasuk raja yang sangat bijaksana. Dibawalah anak ini ke raja. Assalamualaikum raja. Oh ya ibu, ada apa? Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata atau keinginan yang kurang sopan di hadapan baginda raja. Ingin nopo jenengan bu? Ingin apa? Ini loh raja, anak saya ini ingin melamar putri jenengan. Raja ini kaget. Duh, kok ada orang yang sangat miskin, bahkan orang yang jauh dari perkotaan, dari desa, punya keinginan menikahi anak seorang raja. Apa kata seorang raja? Mohon maaf ibu, saya tidak menolak dan tidak menerima. Tetapi kalau memang ibu menginginkan anak ibu menikahi putri saya, ibu harus bisa menuruti syarat-syaratnya. Apa raja syarat-syaratnya? Saya ingin mas kawin dari anak saya ini adalah 10 keranjang mutiara yang terbaik di dunia ini. Kalau ibu sudah mampu, anak ibu sudah memberikan 10 mutiara terbaik di dunia, 10 keranjang akan saya kasihkan anak saya kepada ibu. Padahal ini tidak ada mungkin. Wong 1 mutiara saja tidak ada yang bisa mendapatkan, apalagi 10 keranjang. Dibilangin sama raja, bagaimana nak, sampean mampu? Insya Allah raja, saya mampu. Saya akan melaksanakan apa yang menjadi keinginan raja. Dia pamit. Ibunya menangis dalam perjalanan. Nggak akan mungkin nak, mencari 1 mutiara saja angele bukan main, apalagi 10 keranjang penuh dengan mutiara terbaik di dunia. Ketika anak ini di rumah, dia berpikir, memang dia nggak punya pendidikan. Jadi pemikiran seorang anak itu tergantung dari pendidikan diterimanya. Dia berpikir, suatu ketika habis sholat duha, dia memiliki inisiatif. Dia tanya kepada ibunya, bu, mutiara itu di mana tempatnya? Dibilang sama ibunya, mutiara itu ada di dasar laut yang paling tengah sendiri. Samen nggak akan mungkin nak bisa seperti itu. Wong di tengah-tengah laut. Nah, akhirnya anak ini punya inisiatif sendiri. Kalau saya ingin mendapatkan mutiara di tengah laut, kalau saya masuk ke laut nggak mungkin. Saya akan tenggelam. Ada satu cara, kata anak ini. Saya harus mengambil air laut tak satno banyu segoro supaya bisa mencari mutiara. Bener, dia pamit kepada ibunya. Bu, mohon pamit, mohon doanya. Mau apa nak? Kok membawa ceduk? Saya ingin ngesat air laut. Akan saya ambil semua air lautnya. Kalau sudah habis airnya, saya akan ambil mutiaranya. Ibu mendengar anak seperti ini, nggak tambah bunga, tambah susahan. Aku kena opo yo, tambah suka, tambah gak bener. Mosok banyak sekor api disat. Wis toh bu, sampean jangan ngelokno saya. Sudahlah, tugas jenengan itu hanya mendoakan saya supaya apa yang saya lakukan ini berhasil. Saya yakin doa orang tua dikabulkan oleh Allah kok bu. Sudahlah, izinkan saya. Ya wis, ibu itambut dengan berat hati. Ya wis nak, tak izinkan, saya doakan semoga selamat. Mosok banyak sekor api dijukut. Wis berangkat anak iki mau. Hanya berbekal sebuah ceduk. Apa ceduk bahasa Indonesianya itu ya? Gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mencium tangan ibunya, berangkat. Sampai di laut, anak ini mengambil air laut sak ceduk, rong ceduk diguwai. Sampai sore berhenti. Besok lagi ambil 1 ceduk, 2 ceduk. Wong air laut tapi disat, yuk endek-endek. Tetapi ikan-ikan yang ada di laut ini memperhatikan. Arek iku lho ape opo? Kok saben dina njukut di banyu segoro? Coba apa yang dia lakukan? Dia itu ikan-ikan ini bersandar di tepi laut, bersandar. Ingin mengetahui apa yang dilakukan anak ini. Bener, anak ini ditanya oleh orang yang berjalan. Mas, apa opo sampai anak kok juga di banyu segoro? Saya ingin mengambil air laut semua. Kalau air lautnya habis, saya ingin bisa mengambil mutiara. Terus nona sampai pegang tanganmu gak kira iso. Dilokno mbek wong-wong sing mlaku iku. Wah, rek kok gak bener ini. Pikiran mos air segoro disat sampai ceduk. Nah, akhirnya ikan-ikan ini mendengar, lu
Berarti anak ini mau mengambil air laut. Wah, bahaya ini. Ikan-ikan juga bingung ini. Banyak ikan gak punya akal pikiran. Bahaya ini. Mari kita menghadap ke raja. Kita adakan konferensi meja bundar di antara para ikan-ikan. Iwak ini kumpul. Ketika kumpul ada seorang raja ikan. Gimana ini? Keadaan kita sangat darurat sekali. Kita akan kiamat sughra ini. Kita semua akan mati. Kok bisa raja? Ada seorang anak ingin mengambil semua air laut. Kalau air laut habis, kita semua mati. Bagaimana kehidupan kita? Bingung iwak-iwak ini. Kata raja, apa yang dia inginkan? Hanya satu raja. Dia ingin mengambil mutiara yang terbaik. Berapa mutiara yang dia inginkan? 10 keranjang. Gampang. Kalau begitu, kalian semua saya perintahkan bantu kerjaan anak itu. Apa raja? Ambil mutiara dari dasar laut, kasihkan ke anak itu, lemparkan dari dalam laut. Iwak-iwak siap, iwak-iwak kabeh siap, ikan-ikan semua. Tadi ikan ini, setiap ikan ambil satu mutiara, dilemparkan daratan. Anak ini kaget, loh, kok ada mutiara? Diambil, sampai 10 keranjang. Subhanallah. Berhasil 10 keranjang. Bilang pada orang tuanya, Bu, alhamdulillah. Dalam 1 bulan saya telah mendapatkan 10 keranjang mutiara penuh. Mana nak? Ini. Wah, ibunya menangis. Ya Allah. Engkau tidak menyia-nyiakan doa seorang ibu, ya Allah. Dan engkau tidak menyia-nyiakan pengorbanan seorang anak saya, ya Allah. Wah, akhirnya ke raja. Raja, alhamdulillah, anak ini sudah berhasil. Bagaimana ini? Masya Allah, rasa kaget. Tibane anak aku rek oleh harek kayak model kayak gini, wis welek kiri pisan. Dibilang nang anaknya, nak, gimana? Sampean mau dinikahi anak itu? Saya mau raja, karena ini sudah kesepakatan dari awal. Alhamdulillah, anak ini berhasil mengawini seorang putri raja. Apa balik hikmah di balik semua cerita ini? Seorang anak dan seorang orang tua, anak dan orang tua tidak boleh bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau ingin berhasil mendidik seorang anak, berhasil keinginan cita-cita anak, satu, orang tua jangan sekali-kali tidak memberi kasih sayang kepada anaknya. Dan seorang anak tidak boleh malas belajar, tidak boleh berhenti untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Nek ono wong tuwa gelem ndongakno, terus arek iki mau semangat oleh belajar hasil maksud. Nah, di sini tugas orang tua adalah mendukung dan mendoakan apa yang menjadi cita-cita seorang anak. Untuk anak ini ingin mewujudkannya dengan berbagai caranya sendiri, kita biarkan, kita dukung, asalkan cara itu termasuk cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kepengin berhasil, wong tua harus ndongakno anak. Satu, keberhasilan seorang tua mendidik seorang anak, satu, jangan bosan-bosan untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua meridhoinya, setiap hari mendoakannya kepada Allah, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya dan menjadikan keberhasilan pada anak ini. Yang nomor 2, janganlah sekali-kali bosan untuk memaafkan kesalahan anak. Karena nek ono anak wani ambek wong tuwa, arek iki dibenci Gusti Allah. Nek arek iki wis dibenci Gusti Allah, enggak bakal oleh hidayah Gusti Allah. Nek gak oleh hidayah Gusti Allah, tuturono model apa mawon, mboten kira saged mergo hidayah Allah tidak akan turun pada dirinya. Ono arek wani ambek wong tuwa, sampean suwukno, sampean tuturi model napa mawon, sampean ke psikiater, tidak akan mungkin. Karena yang menjadikan anak itu sadar gak sadar tergantung atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuncinya? Setiap anak melakukan kesalahan, cepet-cepet lang di sepuro. Nek wong tua wis nyepuro anak di sepuro Gusti Allah. Nek arek wis di sepuro Gusti Allah, arek iki gak duwe dosa. Nek arek iki gak duwe dosa, hidayah Allah akan turun kepadanya dan menjadikan anak ini menjadi anak yang mendapat hidayah Allah, menjadi anak yang soleh, dhahiriyah wa batiniyah. Itu saja 2 hal yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua. Yang pertama, jangan lupa selalu mendoakan seorang anak untuk menjadi yang soleh
dan bisa mewujudkan cita-citanya. Apapun yang dilakukan anak, asalkan itu baik, orang tua jangan menghalang-halanginya. Doakan supaya cita-cita itu berhasil. Yang nomor 2, tugas orang tua, jangan bosan-bosan memaafkan kesalahan anak. Karena apa? Dalam kehidupan seorang anak, pasti anak itu menyakiti hati kita. Berapapun yang dilakukan anak itu, tapi orang tua wajib memaafkannya agar anak ini tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini termasuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa barokah manfaat bagi kehidupan kita, kehidupan anak didik kita ila yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, enggak lupa saya mohon doa restu untuk seluruh para wali murid, para wali santri, untuk mendoakan SD Irada ini. Semoga SD Irada merupakan suatu tempat yang menjadi sumbernya orang-orang soleh solihah, sumbernya orang-orang sukses dunian wa akhiratan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.